Ada di Villa Kasaluka, Puncak, Jawa Barat. Kalau buat teman-teman yang penyuka olahraga bola sodok, udah cocok banget nih nginep di Villa Kasaluka ini. Rate-nya dimulai dari Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again, Yogi Sutrisno. Dan sekarang gue lagi ada di Villa Kasaluka, Puncak, Jawa Barat. Dan tepatnya sekarang gue lagi family gathering bersama komunitas gue, Fakta, ya, Fakta Family, Forum Anak Ciledug Tangerang di Villa Kasaluka ini. Dan bisa dilihat ini adalah villanya, Villa Kasaluka, yang berada di Puncak, Jawa Barat. Dan pengen tahu dalamnya seperti apa? Yuk kita coba masuk ke dalam. Nah, sekarang gua lagi ada di halaman depan villa ya dari Kasaluka ini, dan bisa dilihat di belakang gua udah terpampang salah satu fasilitas dari villa ini ya, meja biliar. Jadi kalau buat teman-teman yang penyuka olahraga bola sodok, udah cocok banget nih nginep di Villa Kasaluka ini. Dan for your information, villa ini rate-nya dimulai dari 1,2 juta aja guys. Nah, dengan fasilitas yang seperti ini, gue rasa worth it banget lah. Dan dimulai dari harga 1,2 itu ya, terdapat fasilitas 5 kamar, 3 kamar mandi, 1 kolam renang ada di halaman belakang ya. Dapurnya lega, dan juga ada open space room di tengah gitu. Mau lihat detailnya kayak apa? Yuk langsung cek ke dalam. Nah, jadi ini adalah ruangan dalam dari Villa Kasalukanya ya. For your information lagi buat para penonton, jadi kapasitas villa ini berkapasitas dari 30 sampai 50 orang ya. Nah, tapi ada note dari ownernya. Jika teman-teman penonton ya atau sahabat Fakta ingin menginap di sini, ketika lebih dari 30 orang disarankan membawa peralatan makan sendiri gitu. Jadi villa ini hanya menyediakan peralatan fasilitas makan itu hanya untuk kapasitas 30 orang aja guys. Dan bisa dilihat ini ya, cukup luas, open space, ada sofanya ya. Dan begitu masuk open space ini udah langsung tersedia juga salah satu fasilitas dari villa entertain. Fasilitas entertainnya ya, sebuah karaoke ya, bisa dilihat ya, dengan 2 sound yang cukup mumpuni ya. Betapa busanya mencintai. Waduh, rujak. Waduh, seger. Dengan ada mixernya juga. Dan di villa ini nggak usah takut susah sinyal guys. Jadi di villa ini ada fasilitas wifi-nya juga, dan wifi-nya cukup kenceng kok, sumpah kenceng banget. Oke. Dan di kanan kiri ini adalah bagian dari kamarnya, ya, bisa saling berhadapan, dan kita bisa cek satu-satu bagaimana tampilan kamarnya. Dan bukan saran gue, maksud gue kamarnya menurut gue oke banget karena estetik banget ya. Bisa dilihat ini kondisi kamar 1. Kamar rata-rata bisa menampung 3-5 orang ya. Jadi modelnya kayak ala-ala Japanese gitu, jadi ada tatakan. Bisa dilihat tuh ada palet ya, jadi untuk menataki, jadi biar mungkin gak terlalu dingin kali ya. Dan desainnya oke ya, sedikit estetik ya. Mohon maaf agak sedikit berantakan ya, maklum lah namanya acara keluarga ya kan, walaupun komunitas gitu. Dan ini kamar mandi, dan ini kamar mandi, dan ini ada kamar lagi. Bisa dilihat kamarnya juga cukup besar, dan ini si Jordan lagi tidur. Desainnya estetik ya, kekinian banget. Jadi ya
foto-foto di kamar juga oke lah, udah kayak like studio foto gitu kan, keren ya. Dan kamar sebelah ada orang atau enggak? Halo, ada orang? Oh ada, oh yaudah kita ke kamar dulu sebelah, ada teman yang menginap. Itu kamar 1, 2, 3 dan kamar 4. Wah, agak sedikit berantakan. Oke, lihat masing-masing kamarnya lega ya. Jadi masing-masing kamar itu bisa menampung sampai 5 orang sih. Ini kalau ini kayaknya bisa sampai 7 nih kalau misalkan bertumpuk. Jadi ketika memang lu banyak gitu, lebih dari 30 orang, jadi nggak bertumpuk-tumpuk kayak ikan asin berjejer gitu, ikan pindang berjejer di kamar gitu, dan selebihnya di ruang tamu enggak. Jadi tenang aja guys, nggak usah khawatir. Setiap kamarnya itu masing-masing lega, jadi bisa benar-benar menampung sebanyak-banyaknya orang yang bawa. Maksudnya sebanyak-banyaknya itu ya sesuai kapasitas 30 sampai 50 orang gitu. Dan dari desain-desain dan catnya modern dan kekinian banget. Yang gue bilang kayak di studio, jadi lu foto-foto di kamar aja juga udah oke kok gitu. Hai kamar. Dan ini dapurnya dan sekalian kamar mandi. Jadi dapur dan kamar mandinya itu kalau gue bilang masing-masing kamar itu gede-gede banget ya. Lihat, bisa dilihat nih kamar mandinya, ini gede banget. Oh, gede banget, bisa didengar mungkin suara gue gema, dan ada water heaternya ya, fasilitas water heater. Jangan takut kalau misalkan yang nggak kuat dingin kayak gue, bisa mandi pakai air hangat. Oh ya, satu lagi di kamar yang tadi sebelah itu ada kamar mandinya juga di dalam guys. Sorry gue lupa. Sorry. Nah, ini adalah salah satu kamar juga ya. Ini ada anak fakta, lihat ini lebar banget. Jadi mungkin kalau misalkan pengen wangi banget, siapa nih yang udah siap malam mingguan? Sik. Jadi kalau misalkan yang nggak pede atau takut keganggu sholat jamaah atau pengen sholat di ruang tamu, bisa di kamar ini. Lihat aja kamarnya gede banget, bisa buat sholat jamaah juga. Ini bisa buat main futsal 2 lawan 2 kayaknya, atau bisa buat main squash. Bisa. Dan spesialnya di ini ada kamar mandi juga. Ada orang nggak dalam? Nggak ada ya? Kosong. Tuh. Nah, ini kamar yang spesial karena ada kamar mandinya di dalam kamar. Tuh. Ada kamar mandi, ya. Jadi kayak kos-kosan di Jakarta. Kamar mandi dalam. Kalau yang murah kamar mandi luar, tidurnya di dalam. Tidurnya di luar, kamar mandinya di dalam. Chief, nih BTW CEO-nya Fakta, Mas Sigit. Tuh. S2 nih. Mas Sigit, dan ini Brother Ari sebelah kirinya, Bro Ari ya. Dia salah satu koordinator Fakta kalau ada event. Oke bro, have fun. Jangan nyewa LC ya. Nah, masuk ke bagian dapur sekarang. Nah, dapurnya gede banget ya. I'm say sorry ya. Maybe pasti dari penonton ada yang beranggapan, oh villanya bangunan tua ya, gimana gitu. Ya memang terlihat seperti bangunan tua, tapi ketika masuk di dalamnya nggak tua-tua banget kok. Lihat aja bisa estetik, dan menurut gue rata-rata orang nyari villa itu yang benar-benar dicari yang ada open space ya. Ini sudah ada open space di tengah dan dapurnya besar. Jadi tadi kayak anak Fakta aja masak rame-rame di sini sekitar ada 6 atau 7 orang yang nggak kelihatan sempit juga gitu. Dan view-nya keren banget, dari dapur langsung ke kolam renang gitu. Hai Pus. Nah, ini kolam renangnya ada di halaman beranda belakang. Ya, bisa dilihat. Nah, memang ini kolam renangnya terlihat kecil, ukurannya maybe about berapa nih? 5x2 kalinya, 5x3 kayaknya, 5x3 meter ya. Tapi ini cukup lah, worth it lah, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dan perlu digarisbawahi, kolam renang ini kedalamannya 1,2 meter, jadi 120 cm. Ini yang paling terdalamnya. Dan yang paling terendahnya, titik terceteknya sekitar 80 atau 1 meter deh kurang lebih gitu ya. 80 sampai 100 cm gitu. Dan instagramable banget kalau gue bilang nih, foto-foto nyantai di sini ya kan. Tuh, keren kan? Atau bisa lu foto-foto dengan background bambu gitu kan di sekitarnya, kanan dan kirinya. Ini jadi buat foto-foto ya oke banget lah, instagramable banget lah gitu ya. Oke, ini kolam renangnya. Bagi gua
untuk harga 1,2 juta keren dan worth it banget gitu. Jadi nah ini pas banget ada meja. Kalau kayak Fakta kan suka bikin podcast atau bikin konten, bisa nih buat konten kayaknya di sini kan. Bikin konten podcast gitu kan, open the door. Jadi ngobrol gitu kan, chit chat di sini sambil melihat halaman belakang gitu kan, sambil pesan kopi deh, mbak kopi mbak gitu. Aduh. Oke, langsung kita ke bagian samping villa. Oke. Oh ya, fasilitas di sini lu dapet kulkas ya, ada Magicom dapat, dan ada dispenser ya, bisa dilihat. Ini fasilitas dari villa dan dapat gas juga ya, jangan takut. Untuk soal masak memasak, ada yang nanya dapat gas atau enggak, biasanya kayak gitu kan dapat. Tapi saran gue ketika memang lo banyakan orangnya, saran gue bawa gas dari satu lagi, takut kurang ya enggak. Dan ini yang spesial dari Villa Kasaluka ini adalah ada beranda untuk nyantainya. Tuh disediakan, difasilitasi karpet sintetis kayak lapangan futsal. Jadi kayak di masjid-masjid raya gitu. Jadi kalau buat nyantai kayak gini enak gitu. Ya kan, lu mau guling-gulingan lu gini aman. Ya kan nyontoin. Ya kan gue pengen ngasih tahu nih nggak kotor, aman gitu, kayak di masjid raya gitu, jadinya bersih gitu kan. Kalau di sono kan kotor gitu ya. Jadi tuh kayak di masjid raya gitu. Kayak di ini orang-orang ya, bisa begitu juga. Ini salah satu fasilitas, dan ini bagi gue ini adalah salah satu spot misi. Ini adalah satu spot terenak untuk nongkrong kongko-kongko selain open space, dan ada di sampingnya gitu. Dan bisa dilihat keunggulannya dari Villa Kasaluka ini, lahan parkirnya besar. Bisa dilihat ada beberapa bis yang parkir, ada 1, 2, 3. Tadi pagi malah ada 5 bis. Bis tanggung ya, bis 3/4, lihat tuh ya, banyak. Jadi kalau bener-bener pengen bawa rombongan banyak, ini villa udah pas banget kok ya kan. Dan kalau memang bener-bener banyakan lagi ya, kalian mungkin bisa bawa tenda ya kan. Kalau anak Fakta biasanya suka bawa tenda gitu kan, kalau misalkan lagi ada acara yang memang bener-bener orangnya penuh atau pengen lebih menikmati alam banget gitu walaupun di villa. Lihat halamannya luas banget. Jadi ini kayak komplek villa gitu, ada beberapa villa ya, tapi mungkin Villa Kasaluka ini adalah salah satu yang paling aktif di antara villa-villa yang lain ya. Menurut gue ini bagus ya, keren lah, worth it lah untuk harga 1,2. Lihat, bisa dilihat, coba Bang Oji kita muter, bisa dilihat tuh, gede banget. Jadi kalau mau bikin acara yang bener-bener gathering, yang bener-bener banyak orang, ini cocok banget. Dan bisa main bola juga lo di sini tuh. Tuh tadi anak-anak Fakta, yang anak-anak kecilnya bisa main bola, bikin gawang kecil tuh, bisa dilihat kan. Gede banget kan, villa gede gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue informasikan dari Villa Kasaluka ini ya. Sekarang kita kembali lagi ke beranda depan. Di kanan kiri gue ada salah satu dari squad Fakta ya, ada Dimas Jarwo ya, Babang Ganteng dari Fakta. Dan ada Babang Denny ya, Bang Denny Sinyo ya, squad Fakta juga ya, sedang ikut juga membawa keluarganya family gathering di Villa Kasaluka ini. Nah, jadi menurut gue pribadi khususnya, menurut gue harga 1,2 juta per malam ya, atau per hari itu untuk Villa Kasaluka udah worth it banget ya, dengan segitu banyaknya fasilitas ya, dimulai dari 5 kamar, 3 kamar mandi, ada kolam renang, ada open space, ada karaoke, ada wifi-nya yang kenceng menurut gue, sinyalnya, koneksinya, dan ada halaman parkirnya yang luas, bisa dilihat ya, banyak mobil bisa masuk sampai bis masuk gitu ya. Dan ada beranda sampingnya juga yang bisa dipakai untuk liwetan atau kongko-kongko kayak gitu. Nah, jadi tunggu apa lagi, segera booking ya, nanti nomor booking ada di kolom deskripsi. Ajak semua komunitas, keluarga atau perkumpulan lu untuk nginep di Villa Kasaluka ini. Adanya di dekat
Cilember ya. Lokasinya kayak mau masuk ke Cilember gitu, ada di Desa Batulayang. Oke, segitu dulu dari gua. Oke, itu kan tadi gua udah panjang kali lebar ngomong ya. Cacicus terkait informasi villa ini. Ya cuman kan gua kebetulan ada squad fakta nih kanan kiri, gua nggak hanya mau dengar nggak mau menjelaskan dari satu sisi aja. Gue pengen sahabat penonton juga mendengar dari sisi yang lain gitu. Sekarang bagaimana untuk Bang Denny atau Bang Dimas experience-nya selama menginap di Villa Kasaluka ini? Dari Bang Dimas dulu mungkin. Oke. Untuk pengalaman gue ikut Fakta Vacation ya. Vacation. Terus untuk rekomen villanya nih rekomen banget karena tempatnya gede ya. Jadi untuk parkiran mobil luas. Terus juga jalanannya nggak terlalu ke dalam lah. Jadi dekat jalan raya juga. Dan ini tempatnya strategis dan tidak terlalu jauh dari Cisarua itu sih. Terus untuk fasilitasnya ada biliar, ada kolam renang juga sih. Yang gue paling suka sih tempatnya luas sih. Jadi enak lah. Ya, tempatnya luas ya, jadi enak, kita nggak ngerasa mentok kanan kiri gitu ya kan. Oke, dari Bang Denny gimana experience-nya? Pengalaman gue sih nginep di sini rekomendasi banget buat keluarga atau komunitas. Terus tempatnya juga strategis, kita bisa villa dari sini keluar mau ke Taman Safari, ke Ataun, Puncak Pas, pokoknya deket, oke banget. Itu tanggapan dari Bang Denny dan Bang Dimas terkait informasi dari Villa Kasaluka ini. Pokoknya bener-bener menurut kita nih worth it banget ya, dengan harga 1,2 juta sekali lagi ya. Karena kayak tadi aja gua kekurangan mau belanja cabai nggak perlu jauh-jauh, ke pasar tinggal ke depan ya nggak Bang Denny ya. Mau ke Curug ya, Curug Cilember tinggal naik ke atas dikit ya kan. Kalau mau beli kopi misalkan di depan ke Ataun juga udah nggak terlalu jauh ya kan. Jadi pokoknya udah serba enak lah ada di Villa Kasaluka ini. Gitu aja. Oke, thank you for watching sahabat Fakta. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya dari Fakta ataupun dari gue Yogi Sutrisno. Jaga selalu kesehatan, mensana in corpore sano. Pokoknya di dalam jiwa yang sehat. Gimana sih mensana in corpore sano artinya? Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat ya, kurang lebih gitulah. Beneran aja kalau mau komentar, kalau salah maaf. Nah, sebelum closing gue cuma mau ngingetin jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak apa-apa, like atau komen aja, dan share jika memang dirasa informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang tadi Bang Denny bilang, untuk keluarga atau komunitas yang membutuhkan tempat menginap dalam jumlah masa yang banyak ya Bang Denny ya. Villa Kasaluka ini benar-benar tempat yang tepat menurut kita ya. Sekali lagi, don't forget about like, comment, and subscribe serta share video ini ya jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, thank you for watching. See you, dadah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.